Selamat pagi Bu Mas dari Hubungan. Kami dari kelompok 2. kelompok kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil dari kerja kami tentang hak dan kewajiban orang tua. Tentang kelompok 2 yang mengatakan Saya pagi. Langsung aja kita hak menurut UUD 1945. 1. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, maka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pasal 28 hak, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka untuk hidup dan mempertahankan itu. 3. Pasal 28 C ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hubungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pakai mengembangkan diri dan mendapat pendidikan. Yang keempat, pasal 28 D ayat 1, setiap orang berhak atas perlakuan jaminan, perlindungan dan hukum yang adil, serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka perlakuan yang adil dan kepastian hukum. Yang kelima, pasal 28 E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Maka kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat. Kewajiban menurut UUD 1945. Kewajibannya membela negara. Pasalnya itu dari 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, kewajiban berbunyi menghormati hak asasi orang lain. Pasalnya berbunyi 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, kewajiban berbunyi ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal berbunyi adalah 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban berbunyi mengikuti pendidikan dasar. Pasalnya berbunyi 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban yang berbunyi tanggung jawab negara menyediakan fasilitas kesehatan. Pasalnya yang berbunyi pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang lain. Jawaban buku halaman 2 A, B, C, D, dan E. Yang A, rumuskan dengan kata-kata sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gaudium et Spes Artikel 1. Jawabannya, orang yang beriman dipanggil untuk selalu dipeduli pada cita-cita, harapan, kesedihan, dan kecerdasan sesama manusia. Mereka harus menunjukkan rasa solidaritas, terutama kepada yang menderita, serta mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama sebagai individu iman dan jahat. Yang B, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Yesus mengajarkan kita untuk memiliki sifat toleran yang baik dan memiliki sikap rendah hati, serta bisa berinteraksi dengan siapa saja. Juga harus saling mengasihi satu sama lain. Kita juga diajarkan untuk mematuhi dan melakukan segala peraturan di negara ini. Saling menghargai dan menghormati, melaksanakan hak dan kewajiban dalam berkomunikasi, dan tidak ada kebebasan atau perkelahian antar negara. Maka kita diajarkan untuk tetap ramah dan saling memahami satu sama lain. Yang C, haruskah kita memperlihatkan sikap ini sesuai yang diajarkan Yesus? Berikan penjelasan dan atas jawaban. Ya, kita harus ini sesuai ajaran Yesus. Dalam Matius 2 ayat 15 sampai 22. Yesus mengajarkan bahwa kita harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Artinya, kita perlu menghormati dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jawaban dari Gaudium et Spes Artikel 1 menegaskan bahwa gereja ada untuk melayani dan memperjuangkan
memperjuangkan kebaikan manusia. Jadi hidup kita harus mencerminkan kasih Yesus dengan melayani dan peduli kepada sesama. Jadilah 100% warga gereja dan 100% warga Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan kata-kata sendiri. Jawaban: kalimat jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia berarti bahwa seseorang harus menjalankan tanggung jawabnya sepenuhnya, baik sebagai anggota komunitas keagamaan maupun sebagai warga negara. Artinya seseorang diharapkan dapat menjalankan ajaran agama dengan taat sambil memenuhi kewajiban dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan kewajiban dan hak kita? Jawaban: sebaiknya kita melaksanakan kewajiban dan hak kita secara seimbang agar kita dapat melaksanakan dalam pribadi maupun di lingkungan sosial. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bertanya? Jadi kalau kalian ada bertanya, saya bertanya kepada kalian. Ya. Gimana pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya bertanya kepada kalian. Ya, silakan. Nggak ada, berarti saya bertanya kepada kalian ya, kayak audiens. Coba dibuka slide yang berikutnya. Ya. Ya, silakan Christian, coba kamu memberikan penjelasan dari bagian ini. Dalam bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan kewajiban dan hak kita. Jadi kan ada kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan dengan baik. Jadi kita pertama-tama laksanakan dulu kewajiban kita dengan baik dan memuaskan orang, lalu baru boleh kita meminta hak kita. Apa yang dimaksudkan dengan melaksanakan kewajiban dan hak itu secara seimbang? Gimana, Bu? Apa artinya melaksanakan kewajiban dan hak kita secara seimbang? Agar kita Jangan dulu. Tahu, itu jawab. Sebaiknya kita mengutamakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan hak kita. Kan seimbang. Khususnya gini Bu, kita lakukannya secara seimbang itu baik itu kewajiban atau hak. Contohnya? Soalnya kewajiban kita yang kita lakukan tuh kayak gimana ya, kita harus mematuhi di peraturan baru kita bisa mendapatkan hak kita. Contoh peraturan? Peraturan kayak peraturan di sekolah gitu Bu. Ini kita lagi bicara tentang hak, kewajiban dan hak warga negara. Kan dalam konteks yang bernegara, Pak. Bernegara. Kewajiban sama hak Bu. Kewajiban sama hak. Jadi contohnya? Contoh Kewajiban. tadi yang menggunakan secara seimbang tadi. Kewajiban negara tuh kayak rajin membayar pajak gitu Bu. Pajak apa? Pajak kendaraan, rumah. Pajak kendaraan, rumah. Semua orang harus membayar pajak kendaraan, pajak rumah. Ya. Semua orang, tanpa kecuali. Jadi semua orang harus bayar pajak kendaraan, harus bayar pajak rumah. Kalau nggak punya rumah atau nggak punya kendaraan otomatis Katanya kamu bilang kan semua orang tanpa
saya nggak punya mobil, maka saya harus bayar banyak mobil. Oke, coba slide berikutnya. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak saya bertanya nih kepada kalian. Ya kan lihat di HP. Masuk semua lagi. Coba Ken, saya minta jelaskan Ken apa artinya apa 100% di warga gereja dan 100% di warga negara Indonesia. Ken. Apa artinya 100% menjadi warga gereja dan 100% menjadi warga negara? Artinya Kan kamu nggak bertanya tadi, berarti kan kamu tidak bertanya. Saya mengandaikan sudah tahu, sudah paham, maka sekarang saya bertanya kepadamu. Nah, kalau tidak tahu, kenapa tidak bertanya? Nah, kalau nggak kelihatan, kenapa nggak bertanya? Berarti saya menganggap sudah tahu. Ternyata tidak terbukti. Setiap orang kan berhak atas kebebasan bersikap ya Search Google. yang terakhir ya. Yang mana? Kewajibannya. Kewajiban ini apa? Ini. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat. Berserikat itu Dari Google. menanyakan apa ya? Berserikat Berserikat itu kayak berkumpul dengan orang yang bergabung dengan suatu jadi kayak kebebasan berserikat itu kita kayak hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok atau keluar dan juga keluar dari kelompok tersebut. Dan serikat sama itu seperti organisasi. Bahwa setiap warga negara dimungkinkan untuk membuat organisasi. Nah, organisasi itu kan berkumpul mengadakan kegiatan-kegiatan, dan itu merupakan bagian hak yang tidak terpisahkan dari hak untuk berserikat. Jadi hak berserikat itu hak untuk berkumpul, hak untuk berorganisasi. Selama organisasinya termasuk organisasi yang legal. Nah, organisasi legal berarti ada anggarannya, ada izinnya dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan lainnya? gimana tahu? Yang ini halaman 2. Hah? Halaman 2. Yang Yang B. B. Oke, mana? Itu di situ kan ada ini mematuhi dan menaati seluruh peraturan di negara, saling menghargai dan menghormati, melaksanakan hak dan kewajiban, dan berkenan berkomunikasi sama yang lain. Nah, itu contoh peraturan di negara. Peraturan di negara itu apa? Itu contoh peraturan di negara yang harus kita patuhi atau menaati. Ini. Yang jadwal itu mematuhi dan menaati seluruh peraturan negara. Apa aja terjadi di sana? Lu nanya apa aja? Contoh
contoh peraturan di negara. Iya, harus kita taati. Itu udah biasa. Itu udah negara. Kalau contoh peraturan negara itu kan kayak misalnya tuh ada kayak undang-undang dasar, terus kayak ada Iya, peraturan di negara Indonesia. Konkretnya apa yang kayak peraturannya konkret ya kan? Contoh peraturannya itu apa? Contoh peraturan yang dilaksanakan. Kan itu peraturan misalkan naik motor, sudah lampu merah, kan lampu merah itu kan buat berhenti. Nah, lo harus berhenti, jangan jalan. Aturan Konsekuensinya apa? Wah, kalau dilanggar konsekuensinya bisa ditilang, kalau nggak paling mati. enggak gitu. Nah, bener dong. Bener ya, enggak salah, bener enggak salah, enggak bener. Paling ya. Pokoknya paling ditilang sama Jauhir. Ya. Ya, ada lagi? Nah, tunggu. Oh, boleh. Mana? apakah kalian sudah meninggalkan hak dan kewajiban? Apakah kalian sudah menggunakan hak? Satu ini. Satu-satu saja. Deren. Iya. Ya, semua deren hak. Jelasin aja kan? Beli es krim. Hah? Contohnya apa? Ya contoh banyak banget. Jadi lo ngelakuin apa di hak dan kewajiban? Udah. Salam sahabat. Itu kewajibannya apa? Udah. Oke, kalau misalnya kayak kewajiban itu nah, kalau kita di rumah kayak menjaga orang tua, Coba ya. saya juga kayak disayangi oleh Udah sayang kamu. kalau udah ya itu tadi contohnya Kak, kayak misalnya saya melakukan kewajiban di Contoh dari diri lu. Contoh dari kayak dalam dia gitu Kalau lakuin yang udah pernah lakuin. Ini kan ya temanya adalah kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sekarang kewajiban apa yang sudah kamu lakukan sebagai warga negara? Pagi semuanya. Pagi mas. Boleh belajarnya ya. Kan tugas musim. Ya, yang lain tulis ya. Iya, tahu. Kewajibannya kayak menjaga kebersihan di tempat umum, kan juga kayak menjaga nada. Sekarang kalau misalnya di tempat-tempat umum biar tidak terlalu ramai orang lain. Bilang kan tugas sebagai kamu. Habis itu baru gitu. Meminta guru untuk menambahkan nilai kamu, sedangkan kamu selalu minta guru untuk menambahkan nilai kamu. Ya, kalau saya masih belum seimbang karena saya sering melakukan kewajiban tapi tidak Kalau seorang berpikiran Emang kewajiban apa yang mau salah? sebagai warga maka negara. doa ini tidak akan tertib. kewajiban saya Sadar nggak sih kewajiban itu berkaitan tidak Dapat tempat tinggal. tidak melakukan hal-hal yang dilarang. itu
selalu menghindari Dan kamu mengatakan bahwa kamu sudah melaksanakan kewajibannya tapi belum menerima haknya. Nah, kewajiban apa yang sudah kamu lakukan tetapi haknya tidak kamu terima, apa contohnya? Dan tadi kamu mengatakan sendiri kan, sudah melaksanakan semua kewajiban tapi tidak menerima haknya. Nah, sekarang kewajiban apa yang sudah kamu lakukan tetapi haknya tidak kamu terima? kewajiban saya sudah apa aja sih udah warga negara. Kewajiban lu sudah warga negara. Ya udah mau apa? Kasih buat apa? Kayak gitu lagi mana? Kewajiban sebagai warga negara saya sudah kewajiban kita harus menghormati satu sama lain kan? Ya, saya sudah menghormati orang-orang, tapi kadang ada orang yang Ada ya aturannya itu ya? Berapa yang mengatakan itu? Pasal 9 ayat 30. Pasal berapa yang mengatakan harus saling menghargai? Kalau saya sudah karena kewajibannya kan sekolah di sini ada sekolah itu udah pakai fasilitas sekolah Sekolah itu kewajiban atau apa? itu Kewajiban. kewajiban kita sekolah Salah satu lagi adalah bahwa ada berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Nah, kewajiban pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan. Nah, pemerintah sudah melaksanakan belum penyelenggarakan pendidikan? sudah Ya, semua ya kalau salah itu tadi. Ya, silakan yang lainnya. Yes, ada lagi kamu Jangan jauh. Karena dulu itu saya sembarangan jadi buang sampah, saya malah buang sembarangan. Dan sekarang saya mengubah sikap saya jadi lebih baik lagi. Buang sampah, tidak buang sampah sembarangan lagi. Sampahnya bisa dibakar. Ya, Darren. Kewajiban yang saya sudah penuhi itu sebagai warga negara itu kewajibannya itu saya bukan pajak. Gila Pajak kapal itu kapal jalan kan kita perlu bayar. Apa? Pajak kapal. itu agak itu sama. yang banyak Kewajibannya menjaga lingkungan, Pajak. dan itu menjaga lingkungan
setiap kita makan restoran atau kita belanja di restoran, kita ada bayar pajak di PPN. Iya, amin. Sekarang 11% dan tahun depan 12%. Di bawah. Pemerintah dan saya bisa kasih makan gratis. Katanya mau makan siang gratis. Uang yang dipakai dia itu kita bayar pajak. Katanya kan 2023 khusus pangan. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, silakan dijadikan kesimpulan. Nah, jawab. Itu ingat virus. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar kita mendapatkan hidup yang lebih layak. Sekian.